Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berserah penuh kepadamu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Dalam nama Yesus kami mau memberi hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tunggu dulu sebentar, biar duduk semua. Duduk yang manis dulu. Kita mau dedikasikan pagi hari ini hati kita untuk Tuhan. Katakan amin. Kita mau beri persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu bukan duitmu, tapi hatimu dulu. Dikasih korban dulu sama Tuhan. Kalau hatimu diberi sama Tuhan, dan Tuhan dapatin hatimu murni di hadapannya, penyembahanmu akan menyenangkan hatinya. Kita Matius katakan kalau kamu berikan korban persembahan dan kamu ingat sama saudaramu, meski beresin dulu. Karena persembahanmu nggak berkenan di hadapannya. Masih sih menjengkel sama orang hari ini sebelum datang ibadah? Masih ada beberapa yang marah-marah semalam? Beresin dulu hatimu sama Tuhan. Sikap busuk, kelakuan jelek, karakter yang busuk harus ditaruh di hadapan kaki Tuhan. Bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan kita akan bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Beri hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Dia akan menjamahmu pagi hari ini. Tuhan, terangi mata hati kami untuk mengerti kebenaran. Kami memberi hati kami untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami merindukan Kau lebih dari apapun juga pagi hari ini. Kami merindukan Kau lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Coba senyum dulu kanan kiri. Tadi kamu nyembah ngerasain apa? Hari ini kita merayakan Passover, bukan Easter. Easter itu tidak ada di Alkitab. Yang adanya Passover. Easter itu perayaan hari kemakmurannya Dewi dari Jerman. Orang Kristen dibodohin karena ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan Paskah gak ada hubungannya dengan telur. Ada yang bawa telur? Gak ada. Bapak Ibu, hari ini tuh hari kemenangan. Tapi banyak orang Kristen gak ngalami kemenangan. Padahal Yesus sudah berikan semuanya untuk kita semuanya. Tapi tidak semua janji Tuhan itu dinikmatin oleh orang percaya. Dia pikir setelah Yesus berikan semuanya dan kita nggak ngapa-ngapain, kita terimanya. Terima semuanya. Padahal ada bagian yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan bagian kita, janji itu nggak digenapi buat kita. Banyak orang hidup jalan maunya sendiri. Jadi orang Kristen sembarangan dan sembrono. Yang penting aku datang ke gereja. Yang penting aku hari Minggu beribadah. Yang penting aku beri persembahan. Yang penting aku jadi orang baik. Padahal kalau gue hanya berhenti sebatas itu, banyak hal yang Tuhan janjikan dalam hidupmu itu tidak digenapi. Ada bagian yang harus kita kerjakan dan lakukan. Namanya pikul salib sangkal diri. Katakan pikul salib sangkal diri. Mati daging. Maunya orang yang instan-instan. Ditumpangi tangan pendeta. Dapat nubuatan, dipikir pulang selesai semuanya dan mendapat bagian. Dan langsung terima pengurapan dan dipromosi Tuhan. Ternyata pada kenyataannya, sampai matamu biru, rambutmu merah, itu nggak digenapi. Hari ini banyak orang pingin ditumpangi tangan pendeta. Dapat pernyataan roh. Dapat nubuatan. Terus dipikir pulang semua masalahnya selesai. Dipikir hidupnya berubah. Ternyata malah buruk kelakuannya. Karena ada bagian yang harus kita berikan dulu sama Tuhan. Tahu nggak apa itu? Hatimu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Baru itu digenapi.
Ya, anak-anak muda yang melayani Tuhan, kau pengen dipakai Tuhan, nggak ada yang instan dipakai Tuhan itu. Ada harga yang harus dibayar. Kalau hari ini engkau mau kejar Tuhan, gila-gilaan, cintai Tuhan, komitmen hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, kamu seumuran saya, kamu akan lebih hebat dari saya. Lebih Tuhan, lebih diurapi, lebih memberkati banyak orang. Amin. Yang tua-tua pun, yang lebih dewasa, maksudnya nggak ada yang tua di sini, muda semua. Om pun kelihatan muda. Nggak ada waktu terlambat. Kaleb saja umur 80 tahun minta jatah tempat yang paling sadis, orang yang paling kejam-kejam untuk dijarah, dikuasai. Tidak ada kata terlambat. Katakan, tidak terlambat saya. Mulai hari ini jalan sama Tuhan, gua akan nikmatin banyak hal yang besar. Gua akan menikmatin promosi dan peninggian. Amin. Tapi kalau orang Kristen pelongo-pelongo di gereja, nggak ngerti apa-apa, pulang gereja pikirin makanan, hari-hari biasa hidup, nggak peduli dengan Tuhan, terus pikir hari-harinya ngalami kemenangan, gigit jari kamu ngalami kemenangan. Ada harga yang harus dibayar. Setiap janji Tuhan itu akan digenapi loh. Sekali Tuhan berjanji, dia akan genapi. Bagian kita hanya nurut dia. Saya sering kali ngomong seperti ini kalau dengerin khotbah saya di YouTube. Kalau kita ini ingin sukses dan berhasil dalam segala hal, simple masalahnya. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Yang jadi masalahnya kan kita sering kali dengerin pikiran kita, dengerin perkataan orang lain, dengerin perkataan setan malah yang lebih parah lagi. Nggak taunya ketemu masalah, ketemu problem. Tidak heran hidupnya dari tahun ke tahun tetap sama. Yang tetap sama itu Yesus. Kita yang harus berubah. Orang Kristen kok pakai prinsipnya Yesus dari dulu sekarang tidak, selama-lamanya tidak berubah, ya kelakuannya tetap buruk. Harusnya kita jalan sama Tuhan setiap hari kan semakin hari diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Semakin kau kenal Tuhan, semakin kau ngalami Tuhan, karaktermu berubah loh. Sikapmu berubah loh, tindakanmu berubah, pengaruhmu juga berubah. Tapi kan ada orang Kristen dari tahun ke tahun tidak berubah, tetap buruk, tetap jelek, kelakuannya nyebelin, benceno. Bahasa orang Surabaya, benceno. Artinya perlu bertobat. Makanya tidak heran nggak dipromosi-promosi. Padahal Tuhan mau loh kita ini berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tiap hari kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin hari kita berjalan dari iman satu pada iman yang lain, kita dipromosi, kita naik dan tidak pernah turun. Tapi banyak orang Kristen nggak ngapa-ngapain. Stres, bingung, kacau, banyak yang ngalami kayak begitu. Kenapa? Nggak melakukan bagiannya. Nah, hari ini kita akan belajar. Daniel sebelum dipromosi menjadi orang yang memiliki kuasa dan otoritas, ada proses yang dialami. Daud ngalami yang sama. Bapak Ibu juga akan ngalami yang sama. Even yang ngomong hari ini nih, juga ngalami proses permukaan. Nggak gampang. Ada pendeta yang ngomong kan, ikut Tuhan pasti diberkati. Banyak kan? Hidup Tuhan itu, wah makmur, sejahtera. Waktu kamu jalani ternyata digebukin Tuhan, nangis jerat-jerit. Lu aku doa kok nggak dijawab Tuhan. Kok mentok sampai plafon, rasanya jerat-jerit kok belum ngalami terobosan. Pernah ngalami gitu? Apa semuanya dijawab Tuhan langsung? Ngalami proses permukaan kan? Ternyata ikut Tuhan by proses, nggak ada yang instan. Siapa yang bilang instan? Iklan Indomie. Ikut Tuhan itu by proses kok, step by step kok. Maunya kan tumpangi tangan Benny Hinn, rebah berkali-kali, pulang langsung menjadi kayak Benny Hinn. Dinubuatin, ternyata pulang masih ribut gegeran sama suaminya, berantem dengan istrinya. Ternyata setelah ditumpangi tangan, dinubuatin, utangnya belum dibayar-bayar. Pernah ngalami? Ini pernah ngalami. Kita baru ngelayani pelepasan. Woi, baru itu ada istri saya itu. Kita ngelayani pelepasan, baru masuk rumahnya. Orang udah manifestasi loh. Kita pulang, utang masih tetap utang, belum dibayar. Urapan ternyata nggak bisa pakai bayar utang. Urapan itu melayani. Amin. Tetapi kita memiliki hikmat, pengertian, dan jalan bersama Tuhan. Dari situ, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan berkati. Jadi orang Kristen tuh nginjek bumi ini loh. Jangan ngawang-ngawang di surga. Nggak taunya hidupnya bawa belur. Amin. Di sisi lain kita menjadi manusia rohani yang powerful. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Tapi di sisi lain, kita berhasil dalam segala hal. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Bagiannya hari ini kita akan mau pelajari. Amin. Mau makan firman kenyang hari ini? Nanti saya doain ya.
Ada yang pengen dinubuatin? Nanti maju ke depan, tak tumpangi tangan. Buka sebentar bersama saya di Kejadian pasal yang ke 37, mulai ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dan semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Bapak Ibu tahu nggak, kita ini adalah orang yang paling dikasihi Tuhan? Sadar nggak Tuhan itu kasih kita? Tapi kadang orang nggak sadar kalau Tuhan kasihin kita. Berapa banyak orang berdoa belum dijawab Tuhan? Ada yang punya pergumulan? Ada yang punya utang nggak? Tak doain tetap lunas ya nanti ya. Ada yang berdoa rasanya kok Tuhan jauh ya. Dulu awal kita bertobat rasanya ngerasain hadirat Tuhan. Waduh, nyembah Tuhan, air mata mengalir, gemetaran, merinding dan lain sebagainya. Semakin kita ikut Tuhan ternyata lah kok tawar iki piye iki? Loh ya apa iki kok Tuhan jauh? Terus merasa Tuhan gak peduli, merasa Tuhan gak sayang. Ada yang ngalami kayak gitu? Tahu nggak? Kadang Tuhan biarin kita, ngajarin kita berjalan di padang gurun, berjalan dalam kekeringan, tetapi Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan sekali ngomong begini loh, aku akan berjalan di depanmu, aku akan menyertai kamu, dan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Seakan-akan kita ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan, karena Dia sayang sama kita. Bayangin ya, sebelum kita bertobat yang masih bejat dulu, yang kurang ajar kelakuannya buruk dan jelek, Yesus mati, rela mati buat kita. Lah kita sekarang udah mencintai Tuhan loh, sudah mengasihi Tuhan. Kira-kira Tuhan tambah sayang nggak sama kita? Kitanya yang kadang kurang ajar. Wah Tuhan kok nggak begini? Kok Tuhan kok belum jawab? Tuhan kok belum alami terobosan? Kita tuh maunya yang gede-gede, ngerti nggak? Maunya membelah sungai, maunya dikirim duit sekarung, maunya utang tetap lunas. Ternyata Tuhan kerjanya tuh step by step. Katakan step by step. Nggak ada yang instan. Tahu nggak bukti Tuhan menyertai kita sekalipun kita di masa sulit? Tahu nggak kenapa? Pernah nggak kepikiran dalam hatimu? Baru kepikiran, tiba-tiba Tuhan kirim. Itu bukti Tuhan sayang sama kita. Lihat, kamu ngarepnya Tuhan turun dari langit, hai anakku. Nggak ada yang kayak begitu-begitu. Ngerti nggak ini? Bukti Tuhan menolong kita dari hal yang sepele. Tuhan menyertai kita. Kalau kita prinsipnya kerajaan Allah, setiap perkara kecil akan ditambahkan perkara yang besar. Kita ini adalah orang kesayangan Tuhan. Katakan, saya ini orang kesayangan Tuhan. Amin. Kalau kamu kesayangan Tuhan, pasti kamu akan dimusuhin. Ngerti gak? Seperti yang Yusuf alami. Dia kesayangan Tuhan loh, kesayangan papinya. Ternyata dia dimusuhin. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Musuhmu hari ini bukan darah dan daging lah. Semua yang ada darah dan dagingnya itu bukan musuhmu. Tapi banyak orang salah mengerti. Ketika mertuamu marah-marah, ketika istrimu mukanya bermuram durja dan sedikit banyak berkata-kata alias bawel, tiba-tiba kamu anggap dia musuhmu. Salah loh. Semua yang ada darah dan daging itu bukan musuh kita loh. Dan kita ini orang yang dikasih Tuhan, musuhmu akan membenci kamu loh. Di Efesus itu, semua roh jahat dan lain sebagainya itu bersontak antek-anteknya itu. Dia membenci kita loh. Dia pingin kita jatuh. Dia pingin kita hancur. Makanya kalau kita nggak cerdas, kita nggak pintar, akan dihabisin. Berapa banyak orang Kristen nggak pintar firman, dihabisin setan, dibodoh-bodohin, bahkan dibodoh-bodohin pendeta. Karena nggak semua pendeta bener kan? Banyak pendeta yang ngawur kok. Jadi pendeta bener adalah kalau membawa Bapak Ibu dekat sama Tuhan. Yes. Tapi kalau hamba Tuhan itu mendekat, membawa Bapak Ibu dekat dengan Dia, tinggalin. Hamba Tuhan yang benar membawa dekat semua orang itu kepada pribadi Tuhan dan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kita dikasihin Tuhan. Tapi di sisi lain, setan akan hajar hidupmu begitu rupa, dan dia cari kelemahanmu yang paling lemah yang kamu nggak sadarin kadang. Setan itu masuk dalam kehidupan kita melalui kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan kita. Tujuannya adalah kekuatan kita yang akan dihancurkan. Kelemahanmu apa hari ini? Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Apalagi yang anak muda ini kelemahannya banyak ini. Karena hawa nafsunya masih menggelora, pikirannya masih melayang-layang kemana-mana, dan harus ditaklukkan kepada Kristus. Semua kelemahan, apapun itu yang kita miliki, apapun namanya, kelemahan. Ada orang bawel,
ada yang mulutnya jahat, ada yang pikirannya kotor, ada yang kelemahannya di seks, ada yang kelemahannya di masalah uang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu punya kelemahan masing-masing. Jagain, proteksi, serahin sama Tuhan. Kalau tidak kamu jagain, kamu proteksi, itu akan menjadi pintu masuk di mana setan akan hajar hidupmu. Kalau setan hajar melalui kelemahanmu, tujuannya bukan kelemahanmu, kekuatanmu. Tidak heran banyak orang Kristen dipikir hal sepele dianggap sepele. Padahal hal yang sepele itu kalau kita anggap sepele, itu jadi pintu masuknya setan. Semua kelemahan kita, apapun itu namanya, bawa ke hadirat Tuhan. Proteksi dan jagain, jangan sampai menjadi pintu masuk setan untuk hajar hidupmu. Berapa banyak kita anggap kelemahan-kelemahan yang sepele, yang nggak apa-apalah. Nggak taunya itu menjerat kita ke dalam banyak dosa dan pelanggaran. Dan itu bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan itu bisa memending semua jatah yang Tuhan mau berikan sama kita. Amin. Mulai hari ini, nggak usah ngelihat istrimu, nggak usah ngelihat suamimu, lihat dirimu sendiri. Apa yang dipandang Tuhan masih busuk dan jahat, cabut sampai ke akar-akarnya. Ngerti nggak ini? Amin? Do you mudeng or not? Diberkati? Masih banyak ayatnya. Kasih makan kenyang. Saya dari Jakarta jauh ke sini khotbah 30 menit dapat apa? Kasih makan hari ini. Kita lanjutkan. Bayangin, Yusuf setiap hari bareng-bareng, tapi disapanya nggak ramah. Kalau Bapak Ibu ada orang bencekno setiap hari di mukamu, terus nyapanya nggak ramah, apa yang terjadi? Sakit hati. Jujur. Ada orang yang waktu di perlakuan buruk langsung bisa senyum, rata-rata lo ngapain? Memang gue minta makan sama dia. Wah, ada dia di sana, langsung lari lewat sini. Males ah. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Respon kita hari ini menentukan masa depan kita loh. Amen. Tapi Yusuf ini luar biasa. Tidak heran Tuhan lihat lo punya hati seperti ini loh. Dia nggak sakit hati loh. Dia tidak berhenti sampai situ. Kalau orang disapa aja kan nggak disapa ya kita tidak apa-apa lah, mungkin dia nggak lihat ya kan. Tapi ini tiap hari ada orang memperlakukan buruk engkau, memfitnah, menuduh, apalagi nyakiti. Para istri ditinggal selingkuh suaminya, bagaimana reaksimu? Haleluya, praise the Lord, ini proses buat saya tuh. Ada orang yang ditinggal selingkuh suaminya sampai mau bunuh diri. Banyak sekali. Bayangkan. Kan kita semua akan ngalami proses kan. Dan ini nggak pernah dikotbahin. Ini pendeta ngundang ibu, ini ngundang pendeta, isinya penderitaan, ini buat apa sih? Mau dinubuatin toh. Tapi suka, tidak suka, Bapak Ibu akan ngalami. Dan kau harus ngalami kemenangan loh. Amen. Kalau kau nggak mengalami kemenangan, kau akan dihajar setan. Kita ini kalau ngalami proses dan ujian, reaksi kita salah, setan akan senang dan habisin loh. Banyak orang itu cerita, Bapak ini kalau khotbah keras. Pernah dengerin khotbah saya kan? Belum? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di YouTube. Kata orang khotbahnya keras, ketus, pendeta kok ketus kayak begitu. Tahu nggak kenapa saya ngomong ketus? Karena engkau harus ngalami kemenangan. Kalau engkau dengerin khotbah saya ketus, setan lebih kejam, lebih ketus, lebih sadis hajar hidupmu hari-hari. Ngerti nggak ini? Saya mau setiap orang ngalami kemenangan loh, hari-hari demi hari loh. Berjalan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, dari urapan satu kepada urapan yang lain, dari kekudusan satu kepada kekudusan lain. Semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Makanya kalau jadi orang Kristen tambah hari nggak berubah, kelakuannya tambah buruk, tambah jelek, artinya perlu bertobat. Banyak jatah yang Tuhan berikan dalam hidupmu bisa batal. Yusuf punya karakter yang berbeda. Katakan, saya pun juga berbeda. Sama seperti Yesus. Sekalipun hari ini masih jerat-jerit. Baik proses, nggak ada langsung seperti Yesus itu. Kadang-kadang kayak Yudas, ya kan? Kadang-kadang kayak Petrus, rohani, tiba-tiba waktu disakitin mau ambil pedang potong, cias telinganya. Kan ada kan reaksi kayak begitu? Kan by proses mati ini alon-alon. Tak ajak ketawa sambil mati ya. Mati daging, ya kan? Dengerin khotbah saya senyum kan? Nanti pulang kamu ngalami bisa nangis, Tuhan. Langsung, thank you. Gue mau apa Tuhan? Mau hatiku ambilen wis. Mau pikiranku, perasaanku, mau hidupku ambilen kabeh. Aku mau terima jatah yang Kau berikan padaku. Amin. Diberkati nggak ini? Coba batuk dulu. Luar biasa.
Luar biasa. Tampak. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkah mimpi yang kumimpikan ini. Sudah dibenci, dapat pernyataan Tuhan. Sudah nggak disukai, dipakai Tuhan. Wah, engkau akan dicaci maki para netizen. Saya udah kenyang dicaci maki netizen. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu diberkatilah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku. Sekali Tuhan pakai hidupmu, Tuhan kasih visi, Tuhan kasih gambaran yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Detik itu juga engkau menjadi sasaran empuk untuk dihabisin oleh musuhmu. Karena kalau engkau berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan dalam pengurapan, engkau jalan seperti yang Tuhan mau, hidupmu akan membahayakan pekerjaan setan di masa yang akan datang. Tapi kalau hidupmu ini nyantai-nyantai, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kamu jadi temannya setan. Tapi kalau hidup kita ini powerful, urapan, penuh hikmat, penuh pengetahuan, memberi dampak, mengubahkan banyak orang, semakin kau akan mengalami banyak pembenci-pembenci. Dan dia akan jegal untuk mematikan visimu. Makanya kalau Tuhan ngomong dalam hidup, nggak usah ngomong-ngomong dulu banyak orang. Bawa dulu dalam Tuhan. Jangan pamer, belum apa-apa langsung aku akan dipakai Tuhan. Nggak usah, diem dulu, bayar harga dulu. Nggak usah mempromosikan diri. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Promosi itu bukan datang dari manusia. Bagian kita setia melakukan. Bapak Ibu, saya melayani, saya sering ngomong, saya melayani dari tahun 97, nggak ada yang saya kenal. Nggak ada yang kenal saya. Sopo mau dengerin khotbah saya? Baru tahun 2021 banyak orang mau kenal, mau dengerin khotbah saya. Terutama ibu kan mau datang ibadah pengen dengerin khotbah saya kan? Ya kan? Dulu nggak ada. By proses, berapa tahun itu? Itu ngalamin proses namanya permukaan, katakan permukaan. Saya perlu diremukkan. Mati terhadap diri sendiri. Supaya Kristus manifestasi melalui hidup kita. Bapak Ibu bayangin. Kalau kita ini dipimpin oleh diri kita sendiri, Kristus nggak bisa menguasai kita sepenuhnya. Makanya Alkitab katakan kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kita mengasihi Tuhan, kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan, untuk dikontrol dan dikendalikan, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi di sisi lain setan juga ingin menguasai loh, ingin merasukin orang-orang tertentu loh. Kalau dia merasukin orang-orang tertentu, dia juga ingin memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi melalui orang-orang jahat. Kita seringkali nonton TV atau nonton crime investigasi di TV barat itu. Ada orang-orang yang tiba-tiba membunuh, melakukan kejahatan. Waktu ditangkap polisi, dia sadar linglung. Loh, aku tadi kok ngelakuin apa? Nggak sadar. Kenapa? Orang itu dirasukin roh jahat. Begitu rupa, ketika orang itu bisa dirasukin roh jahat, setan akan memanifestasikan pekerjaannya melalui orang itu, dan berbuat kejahatan. Setan ingin merasukin orang, tapi Tuhan ingin memenuhi kita. Untuk diapain? Dipakai untuk kemuliaan namanya. Ngerti nggak? Hanya orang yang bisa memberi hatinya, pikirannya, perasaannya, baru bisa dikuasain Roh Kudus. Hanya orang yang menaklukkan dirinya kepada Kristus, dia baru bisa dipimpin Roh. Kalau enggak, engkau dipimpin daging. Pengen tahu kau dipimpin daging? Lihat reaksimu pertama kali kalau orang-orang nyebelin hatimu, kelakuanmu. Tiba-tiba dihajar, ditegur, dimaki, difitnah, dituduh. Reaksi yang pertama keluar dari lidah bibir kita adalah membuktikan kita ini sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Benar ikut dipimpin Tuhan? Benar dipimpin Roh Kudus? Atau kita malah kelakuannya sama seperti setan? Kalau untuk ngikutin jalan Tuhan, kita harus menyerahkan sepenuhnya nih yang di dalamnya sama Tuhan. Ngerti nggak ini? Lihat saya, jangan lihat handphone. Ngapain kamu ibadah lihat handphone? Dengerin baik-baik. Yang di dalam ini, yang tahu kita dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Bisa datang ibadah kelihatan manis, cantik-cantik semuanya. Ganteng-ganteng. Tapi yang di dalam hatimu yang tahu adalah Roh Kudus dengan kau. Bisa di dalamnya busuk dan jahat sekali loh. Dan itu harus dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Setiap hari. Waktu kita ini berjalan dalam hadiratnya setiap hari, bergaul dengan Tuhan, lama-lama yang di dalammu akan diberesin Tuhan by proses.
Makanya kalau orang ikut Tuhan itu pasti karakternya berubah, sikapnya berubah, mulutnya berubah, semuanya berubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Coba cek sekarang sampai kedalaman batinmu, ada perubahan nggak? Suami istri mana? Coba tanya, kamu udah melihat Yesus di dalamku nggak? Tanya, jangan tanya saya, tanya pasanganmu itu loh. Lihat reaksiku seperti Yesus atau seperti Yudas? Akan membuktikan kita ini mengalami pertumbuhan di dalam Kristus apa tidak. Kalau tidak, hari ini berubah. Ayat yang ke-8, lalu saudara-saudaraku berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya, dan karena perkataannya itu tambah dibenci. Semakin kau dipakai Tuhan, semakin banyak orang membencimu. Semakin kau diurapin Tuhan, setan akan menjadi lawanmu. Dan dia akan mentarget kamu. Dicari titik kelemahannya sampai mana, diintai terus, kalau bisa dihancurkan. Supaya mimpi Allah tidak digenapi. Supaya rencana tidak digenapi. Dan hidupmu menjadi average rata-rata dengan orang dunia. Orang Kristen kalau kekristenannya sama dengan orang dunia itu nggak ada bedanya, nggak ada powernya. Kita harus berbeda di atas rata-rata. Katakan berbeda di atas rata-rata. Semua tokoh di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kenapa dia muncul permukaan? Karena dia memiliki sikap hati yang berbeda, kelakuan yang berbeda, karakter yang berbeda. Tidak heran Tuhan dapati orang-orang seperti ini dipromosi dan ditinggikan. Everything sudah kelar kok. Yesus sudah mati di kayu salib hari. Nah, ini bangkit kok. Bangkit membuktikan kuasanya. Begitu powerful. Harusnya kuasa yang sama tinggal dalam hidupmu. Bapak Ibu, hari ini yakin nggak dalam hatimu ada kuasa roh Allah yang tinggal di dalam hidup? Harusnya hidupmu powerful. Sudah powerful belum? Harus sudah. Menjelang by proses. Saya doakan secepat mungkin. Karena Tuhan udah mau datang dan kita harus melakukan banyak hal yang powerful. Kalau enggak kita akan ketinggalan kegerakan Allah. Kalau kita hari ini melakukan hal yang biasa-biasa saja, suatu hari kita akan jadi penonton. Padahal Tuhan mau siapkan perkara besar. Engkau akan terlibat di dalamnya, dalam kegerakan rohani. Bahkan lewat tangan, mana punya tangan semua enggak? Coba lihat. Dari tanganmu engkau akan memberkati banyak orang. Amin. Kalau engkau akan memberkati orang, berarti engkau diberkati dulu kan? Yes. Dari tanganmu akan tumpang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Amin. Punya mulut semua? Dari mulutmu akan memberkati banyak orang. Orang yang stres, bingung, kacau, dekat dengan kamu diberkati dan mulai bahagia. Amin. Tapi kalau engkau hanya plung-plung, opo ini yes. Pusing aku, tiap hari ngomongnya pusing. Nggak mau udah stres, nggak mau belajar cari Tuhan. Sudah bikin kesalahan, nggak mau kejar Tuhan. Merasa dirinya punya duit, itu kan namanya orang-orang kurang ajar sama Tuhan. Kalau sudah kayak begitu, nanti kebentur-bentur masalah baru cari Tuhan, udah telat kadang. Tapi Tuhan nggak ada telatnya sih. Selama engkau mau bertobat, Tuhan masih sanggup pulihkan. Hari ini, keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa bersama Tuhan. Kau memutuskan untuk mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan yang tidak pernah kamu bayangkan. Saya tidak pernah membayangkan khotbah di Surabaya loh. Saya ini wong desa dari Malang, perbatasan Malang dan Blitar. Saya tinggal di Jakarta memberkati orang Jakarta. Kemarin baru pelayanan dari Singapura memberkati orang Singapura. Saya ini siapa? Kalau nggak ada Tuhan ini kan bukan siapa-siapa. Mungkin di kampung nyangkul tambah hitam. Nggak mungkin saya punya istri orang Chinese lagi, putih, orang pinter lagi. Bayangin. Itu kan kasih karunia. Karena kita ini berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan bawa naik terus. Amin. Karena Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik, luar biasa. Dia itu Bapak. Katakan Bapak. Nggak mungkin Bapak itu pingin anaknya keleleran, melarat, menderita, stres, bingung. Hanya Bapak yang agak sedikit aneh dan sedikit nggak ada hikmat alias agak bodoh, yang pingin anak-anaknya menderita dan stres. Om punya anak cucu kan? Benar nggak? Mana anaknya? Wah, pasti pingin anaknya sukses dan berhasil, cucu-cucunya sukses dan berhasil. Nggak mungkin bapak pingin anaknya, papi aku pingin ini, pingin makan roti. Dad, aku pingin makan roti. Ntar dulu ya. Aku ke taman dulu ya, ntar tunggu. Ngapain? Ambil batu tak rebus.
Nggak mungkin toh. Nggak ada Bapak di dunia nggak ada yang kayak begitu. Aku pingin makan salmon. Nggak ada salmon, ikan mujair deh. Salmon mahal. Ntar dulu ya, cari kadal di Marbus. Nggak ada Bapak di dunia itu, nggak ada yang kayak begitu. Bayangin bapakmu di surga itu baiknya kayak apa? Ngerti nggak? Tapi banyak orang Kristen nggak ngerti ini, sehingga hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono, hidupnya ngawur, nggak respect dan hormat sama Tuhan. Sudah hidupnya ngaco, hidupnya berantakan, tapi pengen dipakai Tuhan, pengen diberkati. Nanti kalau kamu diberkati malah kamu hancur karena berkat itu loh. Tahu nggak kenapa kadang kita diberkati itu dipending dulu? Karena hati kita itu belum siap kadang. Kalau diberkati nanti melintir hatinya. Banyak orang ketika diberkati hatinya melintir. Tetapi ketika hati kita siap diberkati, dipercayakan apapun juga kita bisa dipercaya Tuhan. Ketika kita dipercaya Tuhan, dipertambah. Amin. Kita lanjutkan lagi. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain. Ini kan cari gara-gara ya Yusuf ya. Mimpi pertama sudah dibenci, tambah dibenci. Dia mimpi yang kedua. Ini karena masih muda Yusufnya, belum ada hikmah. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini waktu Yusuf masih muda ini mimpinya. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Bahkan bapaknya pun gak ngerti loh rencana Tuhan dalam hidupnya. Bahkan mimpinya mau dibunuh. Hati-hati loh, rencana Tuhan dalam hidupmu bisa dibunuh oleh orang-orang yang di luar kebenaran, bahkan sesamamu sendiri. Kalau tidak kamu respon sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan batal ngalami rencana Tuhan itu. Bahkan karena sikap dan perbuatanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, mimpi itu juga bisa kamu batalkan. Makanya step by step itu berjalan bersama Tuhan, nikmatin. Sekalipun ngalami hal yang buruk dan tidak enak. Yusuf ngalami hal yang buruk dan enak, tetap jalan sama Tuhan kok. Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Perhatikan ya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kita lanjut lagi di ayat 18. Setelah dia dapat mimpi itu, apa yang terjadi? Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka tampak, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kalau engkau jalan sama Tuhan, banyak hal yang akan merintangin hidupmu. Tetapi fokus sama janji Tuhan. Di sini ada yang punya masalah, persoalan? Kayaknya nggak ada, bahagia semua ibu-ibu ini. Kayaknya kelimpahan nih tante ini. Kalau kita ini kan musim lebaran ya. Banyak orang Jakarta mau mudik kan. Di Surabaya mudiknya nggak macet. Kalau dari Jakarta ke Jawa itu macet sekali. Istri saya tuh pernah tanya begini. Kamu tuh kalau lebaran kok pengen pulang ke Malang? Padahal kita nggak ngerayain lebaran, pengen ikut rame-rame. Macet-macet tambah seneng. Kita tuh pernah terjebak macet 3 hari. 3 hari. Tidur di mobil. Waktu itu belum jalan tol ya. Udah pakai mobil kecil lagi waktu itu. Tetap semangat nanti pulang. Terus itu saya, kamu tuh kenapa sih pinginnya mau mudik? Kalau saya nggak mudik, terus ngelihat acara TV begitu tuh. Sekarang ini acara mudik tuh hati rasanya sesek. Aku nggak mudik ya. Tapi puji Tuhan hari ini bulan ini bisa mudik. Kenapa orang macam-macam tetap mudik? Tiap tahun lagi. Dan menikmatin. Karena dia tahu tujuan akhirnya apa? Pulang kampung ketemu orang tuanya, ketemu saudaranya. Ngerti nggak? Sekalipun macet loh, dia nggak ngelihat macetnya. Dia nggak ngelihat sumpeknya, panasnya, dan lain sebagainya. Dia nggak ngelihat tantangannya. Lihat tujuan akhirnya. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa ngelihat tujuan akhirnya bersama Tuhan. Di tengah jalan stres, bingung, nangis, putus asa, gulung-gulung, main lumpur, jerat-jerit. Kan banyak kan ya begitu kan. Kenapa? Dia nggak bisa lihat janji Tuhan. Fokusnya kepada masalah dan persoalan. Berapa banyak dari kita sering stres, bingung, nggak bisa makan, nggak bisa tidur? Ada yang pernah ngalami kayak gitu? Pernah. Nggak ada, ibu ini luar biasa, nggak pernah. Yang lain ada pernah ngalami kan? Pernah. Yang pernah ngalami, kamu fokus pada masalah, bukan fokus sama janji Tuhan kan? Tapi sekarang fokusnya pada janji Tuhan. Amin. Ada orang-orang sampai stres, bingung, bahkan bunuh diri. Menghabisin nyawanya sendiri, pingin menghabisin. Saya ngonseling beberapa orang mau habisin nyawanya karena ditinggal cerai suaminya. Dan kepikiran dengan perbuatan jahat suaminya. Saya bilang, ngapain kamu mikirin suamimu yang suamimu gak mikirin kamu? Sekarang mikirin Tuhan.
Kamu mikirin Tuhan, masalah suamimu diberesin sama Tuhan. Tapi banyak sekali kita ini mikirin persoalan yang kita hadapi begitu rupa, sehingga rencana Tuhan yang gede itu nggak kelihatan. Akhirnya kita stres, bingung, dan malas berdoa. Terus pergi ke pasar hewan, beli kambing warnanya hitam. Pernah ngalami kayak begitu? Udah tahu kena persoalan, bukan koreksi diri tapi nyalain orang lain. Gara-gara kamu, gara-gara dia dan lain sebagainya. Pernah ngalami kayak gitu? Nggak ada, udah bertobat semua soalnya. Masa lalunya pernah ngalami tapi. Sekarang mulai fokus pada janji Tuhan. Jangan fokus macetnya, fokus ke tujuan akhirnya. Amin. Hari ini kau ngadepin masalah, wis tenang aja. Aku tahu kok Tuhan bersama aku. Ngapain aku pusing dan stres? Kalau Tuhan bersama aku, apa saja yang aku sentuh, aku jamah, aku kerjakan, Tuhan berkati. Amin. Nanti pulang kamu disenggol mobilmu, awas kamu marah-marah ya. Terus kamu diperlakukan buruk orang lain mungkin, atau ditipu orang lain. Tapi reaksimu salah, kamu perlu bertobat dan sadar diri. Amin. Reaksimu akan menentukan masa depanmu. Kita akan lanjutkan lagi. Dia setelah bermufakat untuk membunuh, tahu apa yang terjadi? Ayat 19, kata mereka, seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Diremehin. Engkau kan diremehin lah. Dipandang sebelah mata. Dianggapnya tukang mimpi. Padahal Yusuf tahu tujuan Tuhan. Dia dikasih mimpi ilahi. Amin. Nanti ada orang yang rendahin kamu, mandang sebelah mata, ada pusing lah. Nggak usah pusing. Fokus sama Tuhan. Jangan kepikiran perkataan orang. Amin. Banyak orang nggak bisa menjaga dirinya, hatinya ini. Gagalnya di area menjaga pikiran, perasaan, dan kemauan serta kehendaknya. Nyembah boleh bagus, sampai gemetar-gemetar, kadang rebah beberapa kali, bisa bernubuat lagi. Tapi ketika diperlakukan buruk orang lain, reaksinya seringkali salah. Berapa banyak yang pernah dengar perkataan buruk orang lain, terus kepikiran? Pernah ngalami nggak? Ada orang lu ngomong di sana, padahal yang diomongi belum tentu benar. Kalau kita diomongin, dan yang diomongin ini nggak benar, nggak usah didengerin. Ngapain dipikirin? Jalan terus sama Tuhan. Kalau kita ini jalan sama Tuhan, hidup kita benar, orang ngomong kayak apapun, jalan terus. Tapi kalau orang itu ngomongin kejelekan kita, kita perlu bertobat. Ngerti nggak? Berapa banyak orang yang pernah ditegur dan nggak terima, padahal udah tahu salah, lu nggak mau berubah. Itu namanya keterlaluan. Tapi kalau kita benar ditegur, ya anggap aja itu didikan toh. Ketika kita ini dengar perkataan buruk orang lain, kita kepikiran. Alkitab katakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Ngapain kok bisa bodoh? Karena dengerin perkataan orang lain, didengerin. Bapak Ibu, ini ada mau liburan nggak? Ini kan mau liburan kan? Kamu bisa besok liburan ke Bali, ke Hong Kong, ke Bangkok, ke Taiwan, ke Singapura. Tapi sebelum liburan, kamu ngobrol sama tetanggamu parkir sembarangan, terus ngomongnya ketus, atau siapapun lah, ngomongnya jahat dan nyakitin kamu. Kamu liburan masih kepikiran, sayang, ayo kita makan. Enggak, loh kamu kok mau kamu bermuram durja, kenapa? Aku kesel sama tetanggaku. Ya bodoh. Lah yang ngomong nggak mikirin kita kok. Ngapain kita mikirin? Ayo. Pusing amat. Kita naik onta, ada ciwawa di bawah kain-kain, kita cuek aja. Ingat pepatah enggak sih? Pepatah itu loh. Anjing menggonggong. Ngerti nggak nih? Orang ngomong apapun kalau nggak bener, udah cuek aja. Saya itu pernah dimuaki-maki orang. Wah, serem deh pokoknya. Sampai saya datang kepada dia, saya bilang, sorry ya, saya minta maaf, saya yang salah. Belum sempurna seperti yang Yesus yang kamu harapkan. Saya masih daging, tapi saya mau berubah. Saya nggak kepahitan. Sering kali diperlakukan kayak begitu. Karena orang ngelihat hamba Tuhan itu kan seharus seperti Yesus. Padahal ini kan masih suka makan bakmi. By proses ini pun juga. Apa yang saya omongi, apa yang saya ajar ini karena saya lakukan. Saya ngalami. Dan ngalami kemenangan. Ujungnya dipromosi lah. Ujungnya diberkati lah. Ujungnya hidupmu akan bahagia. Coba senyum dulu yang manis. Bagian sini mana senyumnya? Nanti kamu di luaran sana praktek ngadepi masalah, kamu langsung cemberut awas. Kalau di gereja bisa senyum, di luaran bisa senyum. Karena di gereja kita ketemu Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kumpulan orang-orang yang suci.
Waktu kamu ketemu orang-orang yang bencana, kamu bisa tetap senyum. Terima kasih. Amin. Hari ini belajar mati pelan-pelan ya. Kamu bisa senyum loh di sini. Waktu kamu hadapi langsung jerit sama Tuhan. Aduh, Tuhan, aku kesel Tuhan. Boleh marah. Marah itu boleh. Tapi marah itu dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau marah sama si A. Kok izinkan apa enggak ya Tuhan? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kalau mau marah, izin Tuhan. Katakan, ketika saya mau marah, saya mau izin Tuhan. Ketika saya kesel sama orang, saya mau ngomong sama Tuhan dulu. Boleh kesel apa enggak? Kan ada jeda waktu. Waktu kamu punya jeda waktu, damai. Tapi berapa banyak orang seringkali marah. Suami istri biasanya kan marah kan. Nggak ada yang suami istri sempurna, bahagia, kekal selamanya, itu nggak ada. Pasti misunderstanding. Suruh lewat sana, nggak taunya sana macet, suaminya ngomel dan lain sebagainya, tuh pokoknya salah selir dan lain sebagainya, pastilah. Terus tiba-tiba pasanganmu weng, terus kamu tersinggung dan ikut nya. Kira-kira apa yang terjadi? Woi, rame wajan, langsung dinyalain masak kue tiaw. Ya kan? Kalau saya ini udah praktekin sama istri saya, makanya saya ngalami kemenangan. Ketika dia saya tahu kan, saya ini koboi sekali. Istri saya itu kudus, tidak bercela-cela, sandal pada tempatnya, panci pada tempat. Semuanya dia sangat-sangat, pokoknya rapi sekali. Kita ini koboi, sandal sembarangan gitu. Langsung, kamu ini, ya I'm sorry. Doain aku biar sama seperti Yesus. Aku salah, langsung berubah. Loh, sayanya berubah loh. Respon saya benar, saya berubah. Jangan kalau udah begitu, kamu tuh ini. Jangan dilawan, gegeran, kamu yang rugi. Tidur dikasih palang bantal nanti. Iya kan? Kan lebih baik, I'm sorry, aku salah, aku berubah. I love you. Kelar. Reaksimu hari ini loh. Belajar loh. Hari ini bisa senyum dan ketawa kamu hadapi, kamu belajar mati daging. Yang di sini juga ini. Amin. Kita lanjutkan. Masih diberkati? Masih mau belajar? Katakan lanjut, bilang. Aku pengen dengar. Makasih ya. Lihat apa yang terjadi. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Terus kita lompat di ayat 24. Apa yang terjadi? Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kita lompat ayat 27. Marilah kita jual dia. Bayangin, kepada orang Ismail, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah dan daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataannya itu. Kita lompat di ayat 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah itu maha indah. Katakan, jubah itu maha indah. Pakaian yang jubah maha indah, jubah yang diberikan oleh papinya, diambil. Kadang ya, ada bagian-bagian yang paling kita cintai dan kita sayangi harus diambil sama Tuhan. Apa itu yang kamu paling sayangin? Itu harus semakin diserahkan sama Tuhan. Pak, aku gak punya apa-apa. Pak, aku gak punya mobil, aku gak punya harta banyak kok. Tapi seringkali yang kamu pegangin adalah ego dan amarahmu, emosimu. Disinggung sedikit aja marah, gak terima. Ditegur sendiri marah. Kalau jadi jemaat ditegur gembalanya nggak terima, pindah gereja. Anak-anak duduk manis, ambil persembahan, kasih persembahannya, terus keluar lagi. Ada bagian yang paling kita anggap penting dan kita harus tetap persembahkan. Jangan pernah beri ruang kosong dalam diri kita ini. Kalau kita beri ruang kosong dalam diri kita, apapun itu namanya, kedagingan, ego, amarah, hawa nafsu, apalagi sombong. Tahu nggak Bapak Ibu, orang sombong itu seringkali antibodinya lemah. Karena dia sering kali kena pilek. Orang sombong itu sering kali kena pilek. Tahu nggak kenapa? Jalannya ndongak terus. Masuk terus. Kemasukan air terus.
Semua yang kita anggap penting, apapun itu namanya, harus kita beri sama Tuhan sepenuhnya. Kalau hati ini kita penuhnya sama Tuhan, makanya Alkitab ngomongkan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Artinya Kristus yang mimpin. Kita ini tidak punya hak apa-apa. Kita jalanin apa yang Tuhan mau. Yang jadi masalahnya kita seringkali punya apa-apa. Tidak heran kita itu susah dibentuk itu. Bantahan, Tuhan ngomong apa, kita ngelakuin apa. Tuhan suruh apa, kita ngelakuin apa. Firman ngomong apa, kita bertindak semau kita sendiri. Jadi orang keras kepala, ego, penuh amarah, penuh emosi. Udah kayak begitu, merasa rohani, merasa ngerti Tuhan dan kenal Tuhan. Lu bertobat loh. Nggak akan ada promosi loh kelakuan kayak gitu. Amin. Saya ngajar kitab Ester beberapa bulan yang lalu. Ya, sampai seluruh kitab Ester ada 15 seri. Kitab Ester berbicara bagaimana didapatin orang yang biasa-biasa saja, tapi bisa menyenangkan hati raja. Ketika kita ini ketemu sang raja, seorang gembel bisa menjadi seorang pangeran. Bahkan seorang pangeran pun bisa menjadi seorang gembel. Ketika engkau mendapatin, hatimu diberikan sepenuhnya sama Tuhan. Sepenuhnya sama Tuhan. Dan engkau didapati menyenangkan hati rajamu yang maha mulia, yang kamu sembah siang dan malam. Menyenangkan hati raja. Pasti masa depanmu akan berubah. Pasti masa depanmu akan dibawa menjadi orang-orang yang didapati menyenangkan hati raja. Jadi kesayangan raja. Ester bukan siapa-siapa. Anak yatim piatu. Digedein sama omnya. Tapi menjadi orang yang dikasih raja, bahkan menjadi ratu. Bayangin, di dalam rumah tangga itu yang paling berkuasa siapa sih sebenarnya? Siapa? Istrimu. Istri itu kelihatannya lemah, pengaruhnya gede. Makanya kalau model bisnis sama orang, istrinya diajak, diperhatikan istrinya ini, kasih sukanya apa, diajak ngobrol, jangan dicuekin. Wah, putusan bisa berubah itu. Benar nggak? Keputusan ngobrol-ngobrol di tempat tidur yang diputuskan suami bisa berubah loh, gara-gara dengar perkataan istrinya. Makanya bersyukur punya istri-istri yang luar biasa ini. Istri tak belain loh, nggak ada amennya. Keputusan saya itu bisa berubah. Ambil keputusan ini kalau saya dengerin istri saya. Kayaknya karena istri itu penuh perhitungan, penuh hikmat. Dibanding laki-laki seringkali sembrono. Istrinya nggak ada amen sih, gimana sih? Kadang suami pun juga perlu dengerin kata istri. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Tapi istri juga jangan kurang ajar sama suami. Tahu menempatkan diri dengan tepat. Karena kerja sama-sama. Kalau kerja sama, jalan terus sama Tuhan, ada berimbangan. Oh, keluargamu bahagia. Amin. Lebih senang keluarga bahagia atau keluarga yang nggak bahagia? Kamu selama ini panggil pasangan hidupmu apa? Sayang. Cinta negeri rayon Pulau Kelapa, sayangku, cintaku, sarangeo. Belajar ya, kasih dan cintai pasangan hidupmu ya. Tanya istri saya, setiap hari saya bilang I love you berapa kali? Istri itu perlu touch meaning katanya. Kata Pak Agung perlu touch meaning 25 kali sehari. Touch meaningnya bukan seperti ini ya. Aku mesti lakukan touch meaning ini. Bukan begini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Bilang, aku tuh bangga punya istri kayak kamu. I love you. Aku tuh bangga punya suami kayak kamu tuh luar biasa. Hari ini perlu bertobat yang nggak pernah romantis nih ya. Bapak-bapak yang nggak romantis perlu bertobat hari ini. Udah mentang-mentang udah tua ya, udah tambah umur, udah umur 60 tahun. Makan mie. Dia bukan mami kamu. Dia pasangan hidupmu. Papi. Dia bukan bapakmu. Dia kekasih jiwamu. Bilang sayang, cinta negeri rayon Pulau Kelapa. Hidupmu bahagia. Enjoy. Ya, mesra terus. Kan pingin pacaran kekal abadi selamanya kan? Sampai Tuhan Yesus datang kan? Enak gak kalau hidup bahagia? Enak. Bayangin kalau gegeran, langsung kasih bantal samping. Terus senggol sedikit. Jangan, najis. Ngapain? Jangan sentuh aku. Hah.
Kasih duit juga diem kadang. Belajar ya. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita juga bangun keintiman dengan pasangan kita. Kita mau hidup, yang ini harus pakai holy imagination ya, muda-muda belum kawin ini ya. Jangan mikir yang enggak nih. Yang sudah nikah harus bahagia hidupnya. Kalau hidupmu bahagia, anak-anakmu bahagia, mertua mantumu juga bahagia, cucumu juga bahagia, engkau jadi berkat di banyak orang. Amin. Ini orang Kristen kayak begini. Orang Kristen yang dilihat tuh karakter dan kelakuannya. Bukan kilalaki lilinya, bukan gemetarnya, anointingnya, tapi karaktermu, kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Haleluya. Kita lanjutkan. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Sudah dicemplungin sumur, terus dijual. Kalau bapak ibu kira-kira dijual apa reaksimu? Kamu ini nggak usah dijual deh. Tiba-tiba sertifikatmu dicuri orang. Kemarin ada orang telepon sertifikatnya digadein, terus ternyata dibuat nipu orang. Itu kesel loh orang itu, marah loh. Tapi Yusuf ini kok beda ya? Tidak heran ya, Yusuf ini kemana-mana disertain Tuhan. Pengen disertain Tuhan? Pengen diurapin Tuhan kan? Kita lanjutkan. Kejadian pasal 39 ayat pertama. Khotbah saya ini kan happy ya. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya biasanya teriak-teriak marah-marah loh. Hari ini saya bikin kalian bahagia karena mau liburan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Udah dijual ke orang Ismail, dibeli lagi, dijual lagi. Yang telah membawa dia ke situ. Tetapi perhatikan ayat yang kedua. Pasti Bapak Ibu pingin ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pingin kan ngalami kayak ini? Katakan, semua yang saya kerjakan lewat tangan saya akan diberkati, akan dibuat berhasil. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf menjadi kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Bayangin, kalau kita ini pingin diberkati, ya kita memiliki sikap hati yang benar. Kan nggak ada kan ditulis di ayat itu tadi itu sebelumnya. Yusuf marah-marah, Yusuf kepahitan, kan nggak ada kan. Bahkan kita pelajarin nanti di ayat-ayat berikutnya. Waktu kayak begitu itu, ngelihat keluarganya menderita, dia nggak kepahitan. Kapok lu, melarat lu, miskin, kekurangan lu. Lu kan nyakitin gua dulu. Lu kan jual gue. Memang siapa lo? Enggak. Dia tetap mengasihi. Kamu nggak ingat deh adikmu? Tahu nggak, Yusuf itu udah ganteng, elok parasnya, apa? Imut-imut putih, nggak kayak begini. Jauh. Yang kayak begini jauh. Udah baik, kelakuannya luar biasa, disenengin, disukai. Orang itu kalau diberkatin Tuhan ya, kamu ketemu siapapun orang itu diberkatin. Bapak Ibu, Tuhan tuh memberkatin kita selalu melalui orang lain. Amin. Dan kita nggak bisa pilih orang yang mana yang memberkatin kita. Kita nggak, bagian kita ngapain? Ya bersikap baik, berkelakuan baik tuh, seperti Tuhan kan. Kita kan nggak pernah tahu. Kita kadang milih orang-orang tertua, dia yang memberkatin kita nih. Ternyata malah kagak. Tapi orang yang kita nggak pernah sangka-sangka, nggak pernah disana nyana-nyana, tiba-tiba orang itu kirim berkat. Bahkan koneksi kita dengan orang lain untuk buka bisnis dan usaha kita loh. Jaga sikap, karakter, kelakuan, tindakan, perbuatanmu. Karena kita nggak pernah tahu orang mana yang dipakai itu memberkatin kita. Kalau kita menjadi orang kesayangannya Tuhan, Tuhan bisa kirim apapun juga untuk buka jalan, mempromosi dan meninggikan kita dan memberkatin kita. Amin. Ya harus seperti Yusuf. Jangan muka udah bermuram durja, kelakuannya jelek, wah bencekno banget, kayak begitu tuh nggak ada di sini. Amin. Ada lagi nih, setelah disayangi Tuhan, setelah diberkatin Tuhan, ternyata mau dipromosi masih banyak godaan ya. Katakan, banyak tantangan, banyak godaan.
Tapi saya harus tetap menang. Ayat yang ke-7, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Cop, ya Cop, tidur sama aku Cop. Yusuf kan ganteng. Itu istrinya pengawalnya Firaun itu kan orang jabatan tinggi. Mungkin kalau sekarang itu jenderal ya. Kan kalau mungkin dulu masih kopral ya, kawin dengan selevel, masih belum punya duit, belum bisa perawatan. Tapi sudah banyak duit kan skincare-an terus. Ke dokter kulit. Tetap tenang aja, yang kulitnya gelap sama saya tetap manis. Pasti perawatan kan, cantik dan baunya wangi kan. Bayang digodain, Yusuf kan masih muda. Terus dibilang, Cop, pijitin aku Cop, keroin Cop, aku baru masuk angin. Ayo dong, tiap hari digodain. Dia ngalami kemenangan. Kalau engkau gagal dalam pencobaan, kita akan ngulang lagi dari awal. Tapi kalau kita ngalami menang dalam pencobaan, kita akan berjalan ke level yang berbeda. Amin. Kalau kita gagal dalam pencobaan, kita ngulang dari awal. Kadang kita ini dikirim orang-orang tertentu untuk nguji ngetes kita kan. Kadang di satu gereja, di satu lingkungan rumah tangga, atau di kantor atau dimanapun, selalu ada orang-orang yang bencekno dan nyebelin. Pernah ketemu? Terus kalau kita nggak menang hadapin itu, terus kita pindah rumah, kamu akan ketemu orang yang modelnya sama loh. Pindah gereja ketemu orang model sama. Oh udah capek lah, aku mau ke hutan, tetap ketemu kera yang sama. Kamu pindah ke kutub, ketemu beruang yang kelakuannya sama. Tahu nggak artinya apa? Tuhan mau beresin hati kita. Amin. Katakan, Tuhan mau beresin hati saya untuk dipromosi. Jadi jangan pernah lari dari persoalan. Kalau ketemu orang kayak begitu, samperin. Ayo tak ajak makan, mau ngopi Starbucks atau makan apa? Rawon merah, rawon hijau, rawon kuning. Ayo makan. Kamu mau kue apa? Justru kalau ada orang bencana nyebelin, jangan dijauhin. Samperin, ajak ngomong, ajak makan. Karena seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Gundul nggak? Kira-kira kalau ada bara api di atas kepalanya, rambutnya kenapa itu? Kira-kira? Enggak ada. Semuanya punya rambut di sini aman. Tapi seringkali reaksi kita kan lain. Males, apain? Udah bencekno nyebelin, nggak nguntungin buat saya. Apain? Toh aku nggak minta makan sama dia. Terus marah, sakit hati. Terus dipikir kalau kamu sakit hati, kesel tuh Tuhan nggak tahu. Terus kamu kesel, simpen sakit hati. Terus kamu pikir Tuhan nggak tahu, kamu tetap bisa doa, bisa nyembah Tuhan. Terus kamu berharap diurapin Tuhan, berharap dipromosi Tuhan. Rambutmu sampai merah, matamu sampai biru juga tidak akan pernah terjadi. Amin. Kita lanjut lagi. Di ayat yang ke-30, makan banyak ya, makan kenyang kan? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya setelah difitnah tadi, ditangkap. Kan ngenes ya kan ya? Kan dia dapat mimpi Tuhan. Semuanya akan sujud menyembah dia. Tapi yang dialami kan lain. Ditangkap, akhirnya bayangin. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Perhatikan 23. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, kalau engkau disertai Tuhan, engkau ditempatkan dimanapun, Tuhan akan bikin berhasil. Dan engkau akan menjadi orang kesayangannya. Semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, kita semakin menjadi kesayangannya Tuhan, dan kita menjadi kesayangan orang-orang di sekitar kita. Nggak mungkin dong kalau kita menjadi kesayangan Tuhan, tapi kita ini bencekno orang lain, nyebelin, jengkelin. Artinya ada yang salah loh itu. Benar nggak? Kita percuma loh jadi orang kerja yang rajin ibadah, tapi kelakuanmu tambah buruk, tambah jelek. Percuma. Nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Untuk sampai janji Tuhan digenapi, untuk sampai kita ngalami promosi itu ada proses namanya. Permukaan, Yusuf itu sedang diproses Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi seorang yang bijaksana. Orang nomor 2 di Mesir. Ternyata by proses. Ikut Tuhan gak ada yang instan. Ikut Tuhan gak ada yang langsung ujuk-ujuk jadi gede, jadi besar, jadi diberkati. By proses. Kalau kita lulus proses itu, kita akan dipromosi. Dan waktu kita dipromosi, kita akan stabil di atas.
Banyak orang tiba-tiba muncul ke permukaan tanpa mengalami proses. Seperti karbitan. Nggak taunya kita lihat beberapa tahun ke depan langsung nyungsep kemana. Karakternya tidak teruji. Kalau karaktermu teruji, Alkitab katakan kau akan dipercayakan. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang di tempat ini. Kalau didapatin mengasihi dia, mencintai dia, dia akan limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas, promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Kamu bisa muda, umur berapa? Kamu umur 23, kamu umur 45, kamu udah keliling dunia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Di sini akan jadi pengusaha-pengusaha yang hebat anak-anak muda ini. Dimulai dengan hidup takut akan Tuhan dan komitmen. Tidak hanya sekedar bisa nyembah Tuhan, kamu juga memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, kembangkan skillmu. Belajar, isi dengan banyak informasi yang membuat kamu lebih banyak berhikmat. Jadi orang Kristen harus pintar segala hal. Amin. Jangan pintar di alam roh, kamu di alam fisik nggak pintar. Padahal alam roh dan alam fisik itu paralel. Kalau kita menang di alam roh, kita akan menang di alam fisik. Kalau kita menang bersama Tuhan, hidupmu juga akan mengalami kemenangan. Paralel. Gak bisa kita menang di alam roh, tapi hidupmu babak belur terus. Bohong. Kita lanjutkan. Sebentar lagi selesai. Katakan jangan dong. Sebentar lagi saya selesai. Aduh, luar biasa. Terima kasih sayang sama saya ya. Kejadian 41. Ayat yang ke-38. Ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Bapak Ibu ngerti ini, Bapak Ibu mesti baca pasal ini ya. Dari 37 sampai pasal ini ya. Baru ngerti ceritanya. Kalau saya jelaskan ya nggak akan selesai-selesai semuanya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Udah dikasihin, penuh dengan roh Allah. Diurapin Tuhan, diberkatin Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu. Tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkau menjadi kuasa atas istanaku, baru dipromosi. Dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Seneng kalau dipakai Tuhan. Senangnya diberkatin Tuhan, senangnya diurapin Tuhan, senangnya dinubuatan dan dipromosi Tuhan. Tapi banyak orang gak senang prosesnya. Padahal proses itu bagian yang paling membahagiakan. Makanya Petrus katakan, berbahagialah kalau engkau jatuh ke dalam banyak pencobaan, banyak tes, banyak ujian. Suruh senyum. Kalau engkau ngadepin masalah hari ini, belajar senyum. Mana senyumnya? Loh, tegang atau lapar ini? Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, proses, tekanan, himpitan, persoalan, tantangan hidup, senyum. Senyum dulu. Suruh bersuka cita itu paling gampang, itu kan senyum gratis toh. Ayo senyum dulu. Yang manis. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu akan bahagia. Kalau engkau hidupmu bisa bahagia, bisa tenang, bisa rileks, engkau bisa menguasai diri, tantangan model kayak apapun, himpitan persoalan kayak apapun juga, kamu bisa lalui dengan enjoy. Amen. Kamu bisa tenang jalan sama Tuhan. Amen. Makanya kalau ngadapin tekanan jangan gampang panik. Karena kita tahu Tuhan berjalan di depan kita. Yes. Tuhan berjalan di depan kita loh setiap hari. Bapak Ibu bisa bayangin itu. Kalau Bapak Ibu dikawal tentara polisi yang punya bintang banyak itu, kira-kira hidupmu tenang kan? Amen. Punya koneksi aja bangganya bukan main, punya koneksi pejabat aja. Padahal tiap hari Tuhan yang kita sembah, namanya Yesus Kristus. Dia tidak hanya sendiri, dia bersama malaikatnya. Dan surga di belakang kita, membela kita. Kita harusnya enjoy dan nikmatin hidup bahagia toh. Kenapa kalau kamu kena masalah, mukamu bermuram durja, kayak pepaya yang mau direbus. Mulai hari ini berubah. Harus bahagia, jalan sama Tuhan. Karena aku tahu Tuhan menjadi pembelaku. Kemana saja aku pergi, Tuhan menyertaiku. Orang boleh ngomong jelek, orang boleh fitnah, orang boleh perlakukan buruk, orang boleh jegal. Tapi aku tahu kalau Tuhan berjalan bersamaku, akan dikepret, nyingkir semua. Amin. Masih perlu stres nggak? Masih kacau nggak? Masih gampang panik nggak? Kira-kira kamu bahagia nggak? Harusnya Kristenmu bahagia. Makanya kalau ngadapin masalah harus bahagia.
Karena sedang dipromosi, dipersiapkan. Jalan menuju promosi adalah jalan permukaan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Jalan promosi itu bukan dinubuatin pendeta, bukan ditumpangin tangan pendeta, bukan diuyek-uyek pakai minyak sampai rontok rambutmu semuanya. Tapi kamu jalan sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Berjalan dari kesetiaan satu pada kesetiaan yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, sehingga Tuhan dapati. Kalau engkau didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, apa saja yang kamu pegang. Pegang apa? Toko, bisnis, usaha, dagang, apapun Tuhan berkatin. Jadi dokter pun baru orang datang belum disuntik udah sembuh. Loh kok udah pulang? Udah sembuh aku. Orang mau konseling baru deket sama kita, Pak terima kasih udah dapat. Loh kok kenapa? Udah kelar, aku udah ketemu. Karena ada hadirat Tuhan yang menyertain kita. Tuhan menyertain kita, hadiratnya tinggal bersama kita. Kira-kira hidupmu jadi berkat gak? Amin. Enjoy kan? Nanti kalau ada orang nyebelin ngapain? Tuhan terima kasih ya. Tuhan boleh marah gak ya? Kalau ada yang nyebelin kamu, rasanya pingin marah. Saya tuh pernah pingin marah banget, pernah pingin marah, dan rasanya gak enak. Saya bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pingin marah sama orang ini, aku kesel Tuhan, tapi boleh gak ya? Memang siapa kamu katanya? Tuhan ngomong gitu, mateng aku. Ya wes Tuhan lah, aku tak ampuni lah. Daging rasanya tidak enak loh. Iya kan? Kadang ya, kita ini untuk melakukan kebenaran firman, ada daging rasanya jerit-jeritan kan? Iya kan? Tapi waktu kita ngalami kemenangan, tuh kamu lihat, loh kok orang itu ternyata dipakai memberkatin kita. Kadang orang yang nyebelin itu, kalau sikap kita benar, orang yang nyebelin, yang benceng tadi, bisa dipakai Tuhan memberkatin kita loh. Pernah ngalami kayak gitu? Hati-hati sekarang makanya. Sikapmu dan responmu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Udah berapa jam ini? Udah berapa lama nih? 12. Hah? Lanjut. Kok mukanya kayak orang lapar? Bahagia. Bapak Ibu, biasanya saya khotbah itu tegang. Tanya istri saya, tegang sekali. Tapi saya mau buat orang-orang ini bahagia. Hidupmu supaya ngalami kemenangan. Udah ngadapi stres, khotbahnya pendeta, marah-marah, kan kasihan ya. Udah mau liburan lagi, diomel-omelin, kasihan. Tapi orang ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Nanti kalau ngadepin masalah, mesti ngapain responnya? Kalau suamimu nyebelin, kamu mesti ngapain? Sayang, cinta negeri, I love you. Luar biasa kamu ini. Suami yang hebat, istri yang hebat. Nanti kalau pasanganmu marah, kamu ngomong begitu jadi marah nggak dia? Ah, bohong, gombal. Enggak, aku tulus kok mencintai kamu. Kelar masalahnya. Terus ada yang bilang tadi, bohong ah kamu bohong. Enggak, aku tulus. Nyatanya aku tetap setia kan sama kamu. Luluh. Tahu gak kebutuhan setiap orang itu diapain? Dicintai, dikasihi. Kalau istri pingin dimiliki, buat lagi dihormatin. Lakukan bagianmu, bahagia hidupmu. Amin. Oh mama tante nomor berapa sekarang ini? Bahagia loh, gandengan tangan terus loh dia loh. Pasti anaknya juga bahagia itu. Mantunya juga bahagia itu. Mana mantunya? Wah, enjoy. Tapi kalau ngelihat orang tuanya sibuk gegeran, berantem, gontong-gontongan, rebutan bantal, rebutan guring, rebutan sendok. Ngapain? Orang dunia itu kan pengen ngelihat Kristus melalui hidup kita kan? Apakah orang-orang yang nggak kenal Tuhan itu pengen beli Alkitab di toko Alkitab? Pingin nggak? Ya ndak gelem toh. Lah dia kan pengen ngelihat Alkitab yang hidup melalui kelakuan, sikap dan tindakanmu. Ngerti apa enggak ini? Terus dilihatnya orang Kristen, ya gereja. Tapi kok bencekno ya? Polit kiker itu medite ora umum itu. Terus ngomongnya kok ketus ya. Wes gak ramah blas. Lah melihat Yesus dari sisi yang mana? Hari ini mau berubah. Ketika ketemu orang bencekno, senyum. Aku tahu nih Tuhan punya maksud nih. Kalau ketemu orang bencana langsung bilang, Tuhan aku kata pendeta tadi itu, Tuhan punya maksud dalam hidupku nih. Aku mesti ngapain nih?
Tuhan kau ngapain? Bisa saja disuruh damperin, Taci, gimana kabarnya? Senyum. Tiba-tiba ternyata dia baru ribut sama suaminya. Berubah loh. Kan kita itu kadang punya pola pikir yang aneh-aneh kan. Makanya pola pikir kita itu harus kita taklukkan kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, pikirkanlah perkara yang kudus, suci, sedap dengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Di Filipi 4:8 itu loh. Bapak Ibu kalau marah, ingat Filipi 4:8. Semua yang benar, marah benar apa enggak? Tahu enggak marah itu tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi orang Kristen suka marah. Udah tahu loh, marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Enggak benar di hadapan Tuhan. Tapi kok masih segelem marah, seneng marah. Kelihatannya enggak ada pernah marah ini. Emosinya udah lunak di hadapan Tuhan. Ngempet. Aduh. Ini yang di sini bagaimana ini? Ngempet juga atau udah berkemenangan? Ini hati-hati nih yang muda-muda ini. Harus engkau benar-benar tahan hawa nafsumu, taklukkan keinginan pada Kristus. Semakin kau berjalan dalam kemuliaan hari, urapanmu tuh semakin gede. Nanti kamu ketemu orang akan diberkati orangnya. Bisa deket saja tuh ngerasain tenang, adem, ngerasain nyaman. Terus dikirim orang-orang bermasalah. Nanti saya berdoain dikirim orang-orang bermasalah ya. Oh tidak, katanya. Aku dikirim orang yang diberkati. Loh justru karena kita ini diberkatin Tuhan, kita akan dikirim orang-orang bermasalah. Waktu ketemu kita jadi beres gara-gara kita. Jangan ketemu orang masalah tambah ruwet. Karena kita dipakai untuk jadi berkat. Amin. Saya berdoa nanti ketemu orang kerasukan setan. Nah, nanti kita tengking. Waktu Bapak Ibu ketemu orang kerasukan setan, langsung tengking dalam nama Yesus. Aku orang diurapi Tuhan. Pergi. Ada orang stres. Lu kamu kok mukamu sedih itu kenapa? Duduk sini. Kenapa? Jangan ngomong-ngomong dia nangis, doain. Kenal Tuhan. Powerful kan? Dan Tuhan urapin kita itu untuk melayani orang. Betul. Bukan untuk keren-kerenan, gagah-gagahan. Amin. Yes. Lu Roh Kudus tinggal di dalam kamu itu memberikan kuasa dan otoritas untuk menjadi saksi. Amin. Bukan jadi orang Kristen yang di gereja yang penting, gak apa-apa lah. Aku di gereja aja. Penting aku masuk surga. Yang lain masuk neraka biarin. Yang penting aku, diriku, dan anak cucuku. Nggak bisa seperti itu. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Yes. Semuanya punya tangan. Coba lihat tangannya. Lihat, punya sidik jari kan? Orang yang hidup, orang yang pernah mati, dan orang yang akan hidup di masa yang akan datang, ada yang nyamain nggak? Kan belok-belok begini doang. Artinya kita diciptakan handmade nggak? Spesial nggak? Mobil yang limited edition mahal nggak? Jam tangan mahal. Tas Hermes limited edition harganya mahal. Kamu tuh spesial dari seluruh berapa miliar orang. Spesial nggak? Lah kenapa kamu nggak merasa spesial? Makanya kalau kamu spesial di hadapan Tuhan, kamu jangan murahan. Ngerti nggak? Pacaran mau dipegang-pegang. Sorry ya, aku orang kudus nih. Ngerti nggak ya? Terus kalau pacarmu mau pegang-pegang kamu bilang, kamu mau bayar berapa? 1 miliar mau? Loh kamu kok begitu? Karena kamu nganggap saya pelacur. Ada 2 reaksinya. Laki kalau mencintai Tuhan, dia akan bertobat sadar. Kalau dia nggak cinta Tuhan, tinggalin, dia akan marah. Ngerti nggak? Kita harus tetap memberi respon yang benar. Ngerti nggak? Kamu mahal. Anak-anak ini mahal. Jangan gampang dirayu. Tadi dikasih coklat bilang I love you mau lagi. Kalian mahal. Kalian harus spesial di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Apalagi yang sudah matang secara rohani di sini adalah orang-orang yang spesial yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidupmu mulai sekarang bahagia kan? Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami mantrakan dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hamba-Mu berdoa, biar kasih karunia-Mu melimpah buat orang-orang di tempat ini. Bangkit berdiri sama-sama. Sebab Kau mulia.
dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah segalanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia. Kau mulia. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Haleluya, haleluya. Mulai fokus sama Tuhan. Yang lebih lembut lagi. Haleluya, 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 haleluya. Aku berdoa Tuhan, setiap orang dalam ruangan ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Aku lepaskan urapan ini turun dalam ruangan ini. Aku berdoa, Engkau jamah mereka. Sementara aku menyembah-Mu, biar hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. Ada orang yang ibadah online, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang ikut ibadah online, aku berdoa, pengurapan-Mu turun dalam nama Yesus. Ralabagashi kini menteri ini mete pepe nama, ikini menteri pepe sekolah mutemu.
Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Terus sekarang pengurapanmu itu turun in Jesus name. Semakin kuat urapannya. Aku lepaskan urapan itu dalam nama Yesus. Terus bergerak pengurapan itu semakin kuat, semakin kuat. Terus si para la baba naraba namaseki. Maneme se pekiniara la maya sini miana la moho ibide bide biana la ma. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Saya mau hitung sampai 3. Saya mau minta urapan Tuhan turun menjamah orang-orang yang haus. Fokus sama Tuhan. Tuhan, ini bagianmu. Ini bagianmu. Aku berdoa pengurapan sedang turun di dalam ruangan ini. Ada beberapa orang sudah mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat. 1, pengurapanmu sedang bergerak dari ujung ke ujung. Semakin kuat. 2, terima pengurapan itu. In Jesus name. Go. Turun sekarang. Jesus.
Jesus' name. Go! Now! Kuat murabanya itu. In Jesus' name. Muraba itu semakin bergerak kuat. Jesus! Terus Makera bekonomo sendorobo, buat sesuatu yang spesial seperti gelombang sedang turun. Terima pengurapan itu in Jesus name. Haleluya. Terus nikmati sesuatu yang sedang mengalir memenuhi beberapa orang dengan urapan. Ada seperti gelombang yang turun dari kepala sampai ke telapak kaki. In Jesus name, in Jesus name. Engkau dihormati dalam ruangan ini. Persiapkan orang-orang dalam ruangan ini menjadi orang-orang yang menuju kebesaran, mengalami kemenangan dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa setiap orang tanpa terkecuali, mereka diurapi Tuhan, mereka dibawa dalam destinasi ilahi. Aku berdoa pengurapan itu tetap tinggal dan mereka bawa pulang ke kamar doa mereka. Siang hari ini hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang ibadah online, orang yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. In Jesus name dan jamaah dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian kami berikan padamu. Korban pujian Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih Tuhan. I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you.
your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. Saya mau berdoain buat kamu ya. Dalam nama Yesus.